Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Kamis 12 Mei 2022. Seperti biasa kami akan memberikan market update dan juga rekomendasi saham. Oke, untuk dari bursa luar negeri, kita tahu bahwa inflasi April untuk Amerika Serikat tercatat sebesar 8,3% secara year on year, yang tercatat masih tinggi, namun lebih rendah dari bulan Maret yang mencapai 8,5% secara year on year. Data inflasi ini tidak berhasil meredam kekhawatiran investor atas wacana kenaikan FFR 50 BPS Juni mendatang. Semua bursa saham Wall Street ditutup melemah, indeks Nasdaq turun 3,18%. Laju inflasi yang moderat membuat investor menilai inflasi AS telah mencapai puncaknya pada Maret 2022 lalu. Hal ini terlihat dari inflasi AS April secara bulanan yaitu sebesar 0,3% MOM atau jauh di bawah periode Maret 1,2% MOM. Dari dalam negeri sendiri, IHSG sempat menyentuh level tinggi yaitu 6.900 sebelum akhirnya ditutup melemah tipis 3,5 poin ke level 6.816. Selain tingkat konsumsi yang mulai meningkat, investor kembali minati saham-saham consumer non-cyclical yang relatif resilience pada tingkat inflasi tinggi. Kemarin, sektor consumer non-cyclical menguat lebih dari 3% melampaui basic material dan consumer cyclical yang masing-masing naik sekitar 1,3%. Di sisi lain, nilai tukar rupiah masih terdepresiasi ke level 14.558 rupiah per US dollar, seiring masih tertekannya pasar SBN Indonesia. Adapun hari ini kami memproyeksikan IHSG bergerak downward dengan kisaran 6.700 hingga 6.900. Oke. Untuk most active stocks-nya itu kemarin ada BBCA, UNVR, BBRI, BMRI, TLKM, Goto, ASII, Adro, ADMR, dan BBNI. Untuk top foreign buy ada UNVR, EMTK, ADMR, KLBF, dan MTL. Sedangkan top foreign sell yaitu ada BBCA, BBRI, ASII, BMRI, dan TLKM. Oke, kita lanjut ke company news. Pertama itu ada emiten dari PT Wahana Interfood Nusantara Tbk dengan kode emiten COCO berencana menerbitkan surat utang jangka menengah berbentuk medium term notes atau MTN secara bertahap yang nilainya maksimal sebesar 200 miliar rupiah. Sekitar 40% dari dana hasil penerbitan MTN ini akan digunakan untuk mengambil alihan PT Dlanier Gaya Indonesia. Sementara sekitar 60%-nya yaitu untuk modal kerja umum, terutama untuk pembelian persediaan bahan baku. Lalu yang kedua ada dari emiten PT Multibintang Indonesia Tbk dengan kode emiten MLBI yang akan memulai kembali rencana ekspansi kapasitas di Sampang Agung Brewery tahun ini. Rencananya peningkatan kapasitas itu merupakan sebuah proyek jangka panjang yang direncanakan akan selesai pada tahun 2023 mendatang. Adapun capex dari MLBI setiap tahunnya sebagian besar digunakan untuk kebutuhan returnable packaging termasuk botol, karet, dan palet. Ketiga ada dari emiten PT Malindo Feedmill Tbk dengan kode emiten main. Melalui anak usahanya PT Malindo Food Delight melakukan ekspansi lini bisnis baru di bidang restoran ayam goreng dengan mendirikan Resto Saniscik. Saat ini, Resto Sanicik sudah tersebar di berbagai lokasi di Jabodetabek dan Karawang. Adapun bisnis ayam goreng ini merupakan salah satu strategi Malindo untuk memperkuat posisinya di sektor hilir. Untuk domestik dan global news, pertama itu ada dari optimisme masyarakat menguat pada April 2022. Optimisme konsumen makin meningkat pada April 2022 yang tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK bulan laporan yang sebesar 113,1 atau lebih tinggi dari 111,0 pada Maret 2022. Peningkatan IKK ini didorong oleh peningkatan keyakinan akan kondisi ekonomi saat ini. Hal ini terindikasi dari Indeks Kondisi Ekonomi atau IKE April 2022 yang tercatat sebesar 98,9 atau lebih tinggi dari 93,9 pada bulan sebelumnya. Kedua itu ada dari Eropa, di mana kenaikan suku bunga ECB akan terjadi di bulan Juli. Bank Sentral Eropa atau ECB telah memperkuat ekspektasi bahwa bank itu akan menaikkan suku bunga acuan pada bulan Juli untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade untuk melawan rekor inflasi tinggi dengan beberapa pembuat kebijakan bahkan mengisyaratkan pada hari Rabu bahwa kenaikan ini lebih dari yang pertama.
Inflasi mencapai 7,5% di zona euro bulan lalu dan bahkan langkah-langkah yang menekan harga makanan dan harga energi naik di atas target 2%. Oke, kita lanjut untuk corporate calendar. Hari ini 12 Mei itu RUPS ada emiten UNIQ, PSSI, PBID, NICK, IPPE, FUJI, EPMT, DSSA, BBS, dan AMAR. Untuk kum dividennya sendiri itu ada dari emiten MCOL. Oke, kita ke daily technicalnya. Kemarin IHSG ditutup melemah 0,05% ke level 6816,20, di mana nilai transaksinya sebesar 17,7 triliun dan net foreign sale sebesar 306 miliar. Adapun prediksi hari ini, kami memprediksikan downward di level 6.700 hingga 6.900. Adapun indikasinya yaitu shooting star, MACD negatif, dan stochastic downtrend. Untuk rekomendasi saham yang pertama itu ada dari Harum, PT Harum Energi Tbk, di mana kami memprediksikan buy dengan target price di level 11.850 dan stop loss di level 10.150. Adapun indikasinya yaitu doji, MACD negatif, dan stochastic oversold. Kedua ada dari LPPF, PT Matahari Department Store Tbk, di mana hari ini kami merekomendasikan buy dengan target price di level 5950 dan stop loss di level 5650. Adapun indikasinya yaitu morning doji star, MACD negatif mengecil, dan stochastic golden cross. Kemudian yang ketiga ada dari ISAT, PT Indosat Tbk. Hari ini kami merekomendasikan buy dengan target price di level 7.300 dan stop loss di level 5.900. Adapun indikasinya yaitu kapan handle, MACD positif, dan stochastic oversold. Kemudian ada dari MIOR, PT Mayora Indah Tbk. Hari ini kami merekomendasikan buy dengan target price yaitu di level 2.220 dan stop loss di level 1.820. Adapun indikasinya yaitu breakout double bottom, MACD positif, dan stochastic golden cross. Oke, kemudian ada AMRT, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Hari ini kami merekomendasikan buy on weakness dengan target price di level 1740 dan stop loss di level 1550. Adapun indikasinya yaitu hammer, MACD negatif, dan stochastic oversold. Oke, sekian market update hari ini. Terima kasih.